Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto didesak untuk memecat kadernya, Fadly Zon. Desakan ini datang dari kelompok pendukung Jokowi, organisasi masyarakat atau Ormas Sipil Barikade 98. Permintaan ormas pendukung Presiden Joko Widodo ini, lantaran Fadly Zon kerap menyerang kebijakan pemerintah pusat meski Partai Gerindra telah masuk dalam koalisi Kabinet Indonesia Maju. Ketua Umum Barikade 98 Benny Ramdhani mengatakan, sejak Prabowo dilantik sebagai Menteri Pertahanan RI pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 yang lalu, para pendukungnya tetap mengkritisi kebijakan Jokowi dengan kabar hoaks atau palsu. Hal ini, kata dia, tidak sesuai dengan konsekuensi logis dan moral Partai Gerindra yang telah masuk sebagai partai koalisi pemerintah. Dalam pandangan Barikade 98 bahwa konsekuensi logis, bahkan moral dan etis, bergabungnya partai politik dalam koalisi pemerintah atau pemenang Pilpres. Maka sikap politik partai maupun seluruh jajaran pengurus partai, wajib hukumnya memberikan dukungan penuh terhadap seluruh kebijakan pemerintah, kata Benny. Saat jumpa pers di kawasan Cikini Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu tanggal 17 November tahun 2021. Benny mengatakan, sejak awal pihaknya meragukan sikap dari loyalis Prabowo, yang bakal mendukung kebijakan Presiden RI dan Wakil Presiden RI Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Namun lantaran pemilihan sosok menteri merupakan hak prerogatif Presiden, Barikade 98 menghormati Presiden Jokowi. Saya, tentu kawan-kawan Barikade 98, menyampaikan keterangan pers, tadi sudah sampaikan terkait apa. Barikade 98 pecat Fadly Zon atau Prabowo mundur dari jabatan sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Satu, bahwa masuknya Prabowo Subianto dalam kabinet Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah sesuatu yang sejak awal disesali oleh kawan-kawan Barikade 98. Karena bagi kami, Prabowo tidak akan pernah lepas dari peristiwa 98. Kami bahkan menilai sejak awal tidak ada manfaatnya sama sekali masuknya Prabowo dalam kabinet Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Apa alasannya? Karena kita bisa lihat sejak Prabowo dilantik tanggal 23 Oktober 2019, pendukung-pendukung Prabowo yang saat pergolakan Pilpres melakukan serangan-serangan yang sangat ekstrim kepada Jokowi yang dianggap sebagai rival saat itu, bahkan serangan-serangan saat itu tidak hanya menyerang Jokowi Ma'ruf Amin dari sisi program, tapi juga pribadi. Bahkan penyebaran berita-berita bohong, hoax, penyebaran kebencian, ya, hasut dan adu domba. Ini sudah menjadi catatan sejarah kita di Pilpres 2009. Nah, sejak Prabowo dilantik tanggal 23 Oktober 2019, kenapa kami mengatakan tidak ada manfaatnya? Karena pendukung Prabowo di 2019 itu tetap melakukan serangan yang bahkan membabi buta kepada pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Yang kedua, sejatinya karena kami adalah bagian dari pendukung Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, maka atas nama penghormatan kepada hukum ketatanegaraan, ya, akhirnya kami menerima masuknya Prabowo di kabinet pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin karena menghormati hukum ketatanegaraan, di mana jabatan-jabatan menteri itu menjadi hak prerogatif Presiden. Dalam kesempatan itu, Benny juga meminta kepada Prabowo untuk mengambil sikap tegas kepada Fadly Zon atas kritik kerasnya kepada pemerintah pusat. Itu menjadi hak prerogatif Presiden.